di tengah-tengah kita saat ini. Biar itu melawat kita semua yang ada di tempat ini saat ini. Biar itu untuk mengurapi kita semua saat ini. Berikan seluruh hatimu kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik selama-lamanya.
Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Siap silakan Ibu Lili. Sungguh Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan kepada Engkau. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan menjadi dupa yang harum. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Kalau Engkau boleh menetapkan kami, hari ini kami boleh ada, kami boleh hidup. Karena Engkau masih memiliki untuk kami terus menyembah Engkau, untuk kami terus meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau, yang taat, yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau melihat kedalaman hati kami Bapa, bahwa kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kuasa urapan hikmat yang daripada Tuhan memenuhi setiap hamba-hamba-Mu, sehingga setiap mereka Bapa boleh melayani Engkau dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketetapan yang daripada Tuhan. Terkhusus untuk hamba-Mu yang sudah Engkau kirim bagi jemaat-Mu di tempat ini, biarlah pengurapan yang khusus, hikmat yang khusus, kuasa yang khusus melimpah atas hamba-Mu, sehingga setiap apapun yang boleh disampaikan di mimbar ini semua berasal daripada Tuhan dan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan teruskan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau, karena Engkau layak menerima pujian dan hormat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya akan keluar dari bangku saudara, kasih salam kepada kiri kanan. Kita mau bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
Amin. Lagi sama-sama semua. Nama Yesus, Bala yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran.
ada kemenangan. Amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Gaspol. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber harapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Haleluya. Engkau sumber kemenangan kami, Bapak. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, hanya nama Yesus yang dapat memberikan kita pengharapan. Hanya nama Yesus yang dapat memberikan kita kepastian. Hanya nama Yesus yang dapat memberikan kita kemenangan.
Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak
Namamu yang menjamin kepastian itu. Dunia boleh bergoncang, situasi boleh bergoncang, tetapi nama Yesus tetap untuk selama-lamanya. Hari ini teruslah berbicara kepada kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Tapi lebih khusus lagi melalui firman-Mu pagi hari ini. Kiranya namamu ditinggikan dan semua hamba-hambamu, jemaatmu di tempat ini diteguhkan, dikuatkan. Karena nama Yesus yang kuat yang memberi kemenangan bagi kami. Di dalam namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Serasa di rumah sendiri. Tadi saya datang di tempat ini jam berapa? 8.30 ya. Sudah sampai di tempat ini bertemu dengan om-om, Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Saya senang bertemu dengan om-om yang sudah lebih senior daripada saya. Saya takut mengatakan tua om. Jadi senior saja ya, lebih senior daripada saya. Karena saya pasti banyak belajar dari beliau-beliau. Nah, puji Tuhan hari ini, saudara kita bertemu lagi di tempat ini. Terima kasih tim musik, luar biasa. Senang saya melihat dan saya merasakan gereja ini memang gereja berdoa. Dan kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Terima kasih Pak Penatua yang sudah mempercayakan hari ini kepada saya. Dan hari ini saya menyampaikan satu materi yang ini adalah benar-benar apa yang saya alami. Dan kebanyakan juga saudara semua alami. Firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini adalah mengenai tentang kebimbangan. Bapak Ibu semua kita pernah merasakan apa yang namanya bimbang. Pernah merasakan apa yang namanya ragu-ragu. Mungkin yang belum menikah, ketika mau menikah dan mendapatkan pasangan, pasti juga sudah merasakan itu. Keraguan, benar gak sih dia jadi pilihan saya? Benar gak dia ini yang akan menemani saya? Sampai menikah pun, kadang-kadang ada beberapa kebimbangan-kebimbangan yang muncul. Itu hanya di dalam segi manusia. Tetapi sebenarnya yang mau saya soroti adalah kebimbangan-kebimbangan ini kalau kita tidak atasi, ini berbahaya. Ingat bangsa Israel? Karena dia meragukan Tuhan. Dia dibawa keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Banyak sekali kebimbangan, sampai dia protes sama Musa. Untuk apa kamu bawa aku ke padang gurun ini? Emang di Mesir itu kurang tempat untuk menguburkan kami. Kalau pergi ke padang gurun hanya untuk mematikan kami. Kebimbangan itu muncul di mana-mana. Dari satu sisi kita memang pernah merasakan kebimbangan. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu. Ada seringkali kita ini merasa nggak enak kalau orang lain itu meragukan kita. Ada yang pernah diragukan oleh orang lain? Pernah? Sering? Sering, wah sering. Pengalaman ya. Saya sering diragukan oleh orang lain. Kalau saya pakai jas begini, Bapak Ibu nggak akan ragu sama saya.
Tapi kalau saya pakai celana pendek, lalu pakai kaos oblong, orang-orang sering tidak, ya meragukan saya. Saya pernah masuk ke dalam sebuah instansi, saya pakai mobil LCGC. Wah, ini mobil LCGC, masuk ke situ. Tahu security nanya apa? Mau jemput siapa? Grab ya Pak? Gitu. Ya. Mau jemput anak saya di dalam gitu. Oke. Masuk tuh gitu. Nah karena memang mukanya juga meragukan. Tampangnya itu bukan tampang yang ya gimana ya, orang modelnya hitam begini, lalu ya tampangnya seperti security ya. Ya sudah gitu. Oke gitu. Ganti. Kita pakai mobil yang satu lagi lah. Pakai yang mendingan, yang bagusan gitu. Kebetulan waktu itu saya nganterin istri saya di satu tempat. Betul. Di sebelah rumahnya Kapolri. Saya lagi nunggu di situ karena istri saya yang tugas, saya cari tempat, ada tempat parkiran di situ. Nah kebetulan saya suka kopi, ada orang lewat, lalu saya bilang, "Bang, kopi." Nah saya keluar dari itu, lalu saya beli kopi di situ. Nggak lama ada orang dari seberang bawa mobil sedan bagus sekali, lebih bagus, dan itu mobil mahal, keluar nyamperin saya, "Nungguin juga ya Pak?" Itu diragukan orang itu rasanya, ya udah deh nggak apa-apa, mungkin karena tampilannya begitu ya sudah tidak apa-apa. Satu lagi, saya bawa waktu itu saya juga nungguin juga, istri saya lagi tugas, saya nungguin, dan lidah saya ini agak tidak suka makanan-makanan barat. Pit, nyebut merek nggak boleh. Tapi sudah tahu kan maksudnya. Pokoknya makanan-makanan itu yang terkenal itu, makanan barat itu saya nggak suka. Saya sukanya apa? Warteg. Nah, saya masuklah ke warteg. Plat nomor mobil saya itu kan A. Orang selalu berpikir kalau plat nomor mobilnya A dari mana? Serang. Padahal Tangerang itu semua mobilnya platnya A. Ya sudah, saya duduk situ, saya makan di situ. Tidak lama kemudian ada abang-abang datang juga, bawa mobil juga. Tahu duduk di samping saya lagi makan nih. "Ayo Bang," gitu. "Dapat berapa trip hari ini?" Wah, saya kalau udah begitu saya ladenin. Lumayan lah gitu. Iya ya, ganjil genap lagi, nunggu aja. Saya temenin aja dia ngobrol. Tapi seru, saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Orang-orang pekerja keras yang memang sekelilingnya itu banyak menceritakan hal-hal yang memang kadang-kadang saya juga tidak pernah dengar, dan mereka juga bisa menceritakan hal itu kepada saya. Nah, menjadi orang yang diragukan, menjadi orang yang dirasa tidak dipercaya atau merasa orang bimbang dengan keberadaan kita, itu sangat menyakitkan. Rasa aneh gitu, kenapa sih kamu gak meragukan saya? Kenapa sih kamu itu bimbang kepada saya? Pernah gak Bapak Ibu berpikir perasaan itu ketika ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan Yesus itu pada waktu hidup, pada waktu ada di dunia, pada waktu di daerah Israel itu, Alkitab mengatakan mukanya pun itu biasa saja, semaraknya tidak ada. Seperti orang biasa. Bahkan Yesus ketika memberitakan Injil, banyak orang itu yang gak mau percaya. Termasuk ahli-ahli Taurat, termasuk orang-orang Farisi. Kenapa? Mereka tahu Yesus itu dari mana. Mereka tahu Yesus itu anaknya siapa. Mereka tahu Yesus pekerjaannya apa. Yesus sering diragukan sama orang-orang Farisi. Yesus sering diragukan sama orang-orang ahli-ahli Taurat. Termasuk muridnya sendiri meragukan Yesus. Pernah dengar ceritanya Petrus? Ayo coba kita lihat, kita buka Alkitab, karena ini kan khotbah kan. Jadi kita buka Alkitab, ini kenapa nggak nyala saya punya ini. Oke, untung saya bawa backup ya. Oke, mari kita lihat cerita Petrus di Matius 14 ayat 31. Bisa ditampilkan di sana? Tadi Pak Kinoto tanya, "Pak, pakai itu PowerPoint enggak?" Saya jarang pakai PowerPoint, karena seringkali apa yang saya persiapkan nanti terbalik-balik Pak. Jadi ada yang di depan, sampai ke belakang, nanti di belakang, di tengah, dan lain sebagainya. Jadi saya tadi pas duduk di situ pun Tuhan ajar saya lagi lebih banyak lagi. Oke, kita baca dari ayat 26 sampai dengan 31.
Kita baca bergantian ya. Sudah ada. 26 saya baca. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27, silakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 20. Ya, lanjut. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31. Amin. Hai orang-orang percaya, mengapa engkau bimbang? Kira-kira pada waktu kejadian itu, Petrus sudah berjalan di atas air belum? Hebat ya, luar biasa ya. Dalam mengiring Tuhan, saudara-saudara, seringkali kita itu melihat tanda-tanda yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi situasi sekitar mulai kita rasa dan lain sebagainya, akhirnya kebimbangan ini bisa muncul. Yang saya buktikan tadi adalah Yesus diragukan oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Yahudi, karena Yesus memang tidak punya jabatan pada waktu itu. Yesus siapa? Anaknya Yusuf. Yusuf siapa? Anaknya tukang kayu. Yusuf itu adalah tukang kayu dan Yesus itu adalah anaknya tukang kayu. Tapi bisa berbicara dengan hikmat Tuhan yang luar biasa, bisa berbicara dan mengajar banyak orang di rumah-rumah ibadah dan lain sebagainya. Sampai mujizat yang luar biasa yang dilihat oleh muridnya sendiri. Namanya siapa? Simon. Simon itu melihat mujizat yang luar biasa. Simon pun masih merasa bimbang ketika dia mengalami mujizat itu. Bimbang ini menjadi masalah besar dalam diri kita. Khususnya anak-anak Tuhan. Karena kebimbangan, keraguan kalau tidak ditangkal, ujungnya dosa. Pernah ingat ceritanya Adam dan Hawa? Adam dan Hawa, yang ambil buah siapa? Hawa yang ambil buah. Yang dibujuk siapa? Kenapa si Hawa bisa mau dibujuk? Apa Hawa langsung percaya sama si iblis, setan? Tidak. Tahap berikutnya adalah dia merasa bimbang, dia merasa ragu. Ketika setengah kebenaran kita terima, itu berbahaya. Akhir-akhir ini ada banyak orang ketika ketemu orang itu langsung bilang gini, kata-kata hari ini. Betul? Ketemu di mana-mana, kata-kata hari ini. Walaupun yang dikatakan hanya setengah kebenaran. Tapi tidak apa-apa lah, yang penting kata-kata hari ini. Bahkan orang mabuk pun akan ditanya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa? Saya tadi pagi cerita sama istri saya, ini orang mabuk nih, karena memang ada telepon dari tante dari sana, saya cerita begini. Pernah tahukah orang mabuk itu masuk ke gereja, lalu pendetanya khotbah, khotbahnya begini, saudara-saudara harus bertobat, karena dia lihat ada orang mabuk di situ, makanya pendetanya kesempatan. Saudara harus bertobat, karena jalan menuju surga itu sempit sekali saudara-saudara. Saudara harus bertobat. Tahu orang mabuknya bilang apa? Pak Pendeta, kita persembahan dari kecil sampai besar. Uang dipakai apa kok tidak pernah dilebarkan itu jalannya, katanya begitu. Tidak adakah DPU untuk memperlebar jalan itu? Itu setengah kebenaran seperti itu. Kelihatannya benar, tapi dia tidak tahu maksudnya. Hati-hati dengan setengah kebenaran. Makanya iblis menggoda, bukankah Allah bilang, kalau kamu makan buah ini, maka kamu apa? Hah? Mati? Serupa dengan Allah? Ya?
Tapi iblis mengatakan seperti itu dan Hawa bilang enggak seperti itu. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu pengetahuan baik dan jahat. Luar biasa, setengah. Hati-hati dengan kata-kata hari ini ya. Hari ini, khotbahnya apa hari ini? Hati-hati dengan kata-kata hari ini. Apalagi kata-kata yang bukan dari firman Tuhan, berbahaya. Berbahaya. Yang tiap hari makan firman dari Tuhan saja, itu godaannya aduh setengah mati Bapak Ibu. Apalagi yang saudara-saudara hanya makan kata-kata hari ini. Lewat TikTok lagi. Baik, kita lanjut saudara-saudara. Kata bimbang. Bimbang itu suasana batinnya itu sulit menentukan. Mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Meragukan. Dan di kata ragu itu ada rasa tidak percaya. Saudara-saudara, yang mengalami itu bukan cuma Petrus. Tapi yang mengalami itu salah satunya adalah Yohanes. Yohanes Pembaptis itu mengalami hal yang sama. Sebenarnya saya ngambil ayatnya ini dari Lukas, Bu Wiwit. Bukan dari Yakobus, tapi ya sudahlah Bu Wiwit taruh di Yakobus, oke aja lah saya bilang. Yang penting ada kata bimbang taruh, oke. Oke, kita baca Lukas 7 ayat 19 sampai 23. Lukas 7 ayat 19 sampai dengan 23. Oke, kita baca ya. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, siapa nih? Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tadi Petrus, saya ceritakan Petrus di awal yang meragukan dan bimbang tentang kemampuan Yesus. Yang kedua, ini pribadi yang luar biasa lagi nih. Dan kita kalau mau sama seperti Yohanes pun juga ngeri-ngeri sedap saudara. Kenapa? Yohanes sejak dikandung itu penuh mujizat. Dikandung oleh siapa? Bunda Yohanes, Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth itu suaminya namanya siapa? Imam Zakaria. Dan ketika lahirnya Yohanes itu malaikat datang. Memberitahu kepada Zakaria, ini luar biasa. Yohanes mengalami hal itu. Dan ketika Yesus datang ke rumahnya Elizabeth, Yohanes dalam perut langsung kontraksi. Ya ibu-ibu pernah ngerasain kontraksi? Rasanya gimana? Anaknya bisa berputar-putar, lompat-lompat di dalam, padahal gak ada bola di dalam, ya kan? Nah itu kontraksi langsung, kenapa? Siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhanku datang ke sini? Wih, luar biasa loh, dari dia sebelum lahir, sampai dia dikandung, dan sampai dia lahir. Yohanes hidup di mana? Bukan di kota. Yohanes hidup di luar, di padang. Yohanes makanannya belalang dan madu. Yohanes menjadi imam. Dan saya jamin Yohanes itu orang kudus. Kenapa? Dia tidak menikah, dia hidup mengususkan diri kepada Allah, dan dia menjadi pengkritik paling keras untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Bertobatlah kalian, ketika datang, hai ular beludak. Wah, Yohanes menjadi evangelis luar biasa. Karena apa? Tugas dia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tapi kenapa Yohanes tiba-tiba tanya sama Yesus, engkaukah itu atau kami harus menunggu yang lain lagi?
Tidak disebutkan bahwa Yohanes bimbang, tapi kita bisa merasakan kegalauan dalam dirinya Yohanes. Kenapa? Pada waktu itu Yohanes sudah ditangkap oleh Herodes Antipas. Herodes Antipas ini menangkap Yohanes karena apa? Yohanes orangnya kritis dan suka mengkritiki Herodes Antipas. Dikatakan, Herodes Antipas, kenapa kamu kawin dengan istri dari saudaramu? Maka dia ditangkap. Yohanes mempunyai pengikut banyak, makanya dia ditangkap. Makanya orang-orang yang menyuarakan kebenaran ini berbahaya. Berbahaya bagi penguasa. Herodes pada waktu itu menjadi penguasa. Dia tangkap dan dia masukkan ke dalam penjara. Tapi dia nggak berani berbuat apa-apa. Karena apa? Pengikut Yohanes juga banyak. Yohanes mempunyai murid-murid, Yesus mempunyai murid-murid. Kok apal Pak? Saya nerjemahin Alkitab Bapak Ibu. Pekerjaannya salah satunya saya adalah menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah. Jadi saya mesti belajar dulu nih. Dia punya murid-murid, makanya Yesus punya murid-murid, Yohanes punya murid-murid. Sampai-sampai muridnya Yesus pun juga cemburu sama muridnya Yohanes. Guru, ajar kami berdoa. Karena muridnya Yohanes juga diajar berdoa. Makanya turunlah itu doa Bapa kami. Guru, ajar kami berpuasa. Karena muridnya Yohanes juga berpuasa. Wah, ada dua grup nih. Tapi Yohanes dengan murid-muridnya, Yesus dengan murid-muridnya. Yohanes mengutus muridnya ketemu dengan Yesus. Tanyakan sama Yesus. Ini masih saudara Yohanes sama Yesus itu. Tanyakan kepada dia, apakah engkau itu betul-betul Mesias atau kami harus menanyakan, harus menunggu lagi. Sudah jelas Bapak Ibu. Kenapa Yohanes mengalami hari itu? Satu-satunya masalah yang dialami oleh Yohanes adalah dia dalam masa-masa sulit. Seberapa Bapak Ibu yang pernah mengalami masa sulit? Pernah? Pernah ngalami? Gimana rasanya? Nyut-nyutan? Nyut-nyutan rasanya? Seperti rasanya mau mati tiap hari, tapi nggak jadi-jadi. Nah, itu rasanya mau mati tiap hari nggak jadi-jadi, hidup lagi, besok masih hidup lagi, besok masih hidup lagi. Bahkan kita ngikutin itu detik jam itu. 1 menit Tuhan nggak tolong, 2 menit Tuhan nggak tolong, 3 menit tak tolong. Pasti terus Tuhan, aku percaya Tuhan akan tolong. Lihat lagi jam, kok nggak ditolong-tolong. Seperti itu rasanya. Itu masa-masa sulit dan itu berpotensi membuat kita bimbang. Itu berpotensi membuat kita goyah. Bapak Ibu, bersyukurlah kita punya Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kita. Walaupun dalam kondisi kita bimbang, Allah selalu mendorong kita, memberikan kita penghiburan yang kadang-kadang gak masuk di akal. Yohanes mengalami masa-masa sulit dan kita pun semua pernah mengalami masa-masa sulit itu. Rasanya setengah mati Bapak Ibu mengalami masa-masa sulit itu. Kalau mau diceritakan nggak habis. Tadi saya cerita sama Pak, siapa tadi di sebelah? Ya, ada yang di luar juga ya? Halo yang di luar. Ya saya baru ingat Pak Joko, halo yang di luar. Saya cerita begini. Sekarang ini orang usaha apapun itu lagi sulit-sulitnya. Ilmu setinggi apapun, ilmu kedokteran yang dulu itu kuliahnya tuh miliaran, sekarang jadi murahan. Bahkan ada dokter yang prakteknya live TikTok. Ada. Dulu orang kuliah pendeta sakralnya minta ampun. Sekarang ada pendeta yang live TikTok. Persembahannya gift. Paus. Apalagi? Mawar murah. Ayo lagi, siapa lagi? Yo diberkati kamu. Ya pakai TikTok Bapak Ibu. Semuanya pakai itu. Kita tahu situasinya sulit. Tapi semuanya menjadi aneh, menjadi murah. Dan salah satu beliau katakan, ya AI membuat hal itu menjadi semuanya menjadi lebih gampang. Ya, AI membuat kita lebih gampang. Ada satu yang gak gampang. Pengalaman. Sekarang gereja di Amerika, ini yang khotbah ini udah bukan manusia. AI kalau bahasa kerennya. Artificial Intelligence. Jadi dia duduk, terus nanti ada gambarnya itu pendeta, entah itu mukanya dapat dari mana.
Lalu dia cerita, dia khotbah segala macam, bla bla, menurut si ini, menurut si itu. Karena apa? Dia menulis itu semua berdasarkan semua literatur yang masuk dalam database-nya komputer. Saya cerita ini hebatnya Alkitab. Alkitab itu ketika disalin, huruf-hurufnya itu dihitung jumlahnya berapa. Dan itu database komputer loh. Sampai titik komanya berapa itu ada. Karena saya menyalin, saya tahu persis. Jumlahnya berapa, boleh ditafsirkan maksimum ini, minimum ini, kata gantinya harus seperti ini, itu ada semua. Nah itu kalau masuk ke dalam komputer, nyata, gampang. Orang mau ngambil ayat apapun ada, tapi yang tidak ada adalah pengalaman bersama Tuhan yang AI tidak pernah bisa rasakan. Dan itu harganya adalah darah Yesus. Saudara, masa-masa sulit itu kita bayar dengan apa? Air mata dan keringat. Bahkan kadang-kadang mencucurkan darah. Tapi berbahagialah saudara. Ayat yang ke-20, berapa tadi? 26 kah? Coba cek lagi. Lukas 23. Ayat yang ke-23 mengatakan begini. Lukas 7 ayat 23. Silakan tampilkan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini pesan kuat yang disampaikan Yesus kepada Yohanes. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dipikir Yohanes gak kecewa. Dia mempersiapkan jalan kepada Yesus. Yesus itu datang ke dalam dunia ini menjadi Mesias. Tapi ketika ditangkap Yesus diam aja. Yesus seolah-olah tidak peduli, udah ditangkap, sudah biarin aja. Ada kayak pemberontakan kayak apa, atau bikin demo kayak di depan mahkamah agama gitu kan. Tidak ada, sampai dia utus, kok dia diam-diam aja saya ditangkap, kan kita CS. Berasa dikhianati kah, atau berasa ditinggalkan kah, atau berasa disingkirkan, dan lain sebagainya, pasti muncul berkecamuk. Tapi Yesus mengatakan ini sangat kuat pesannya. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Bahaya dari kebimbangan ini dua. Kecewa sama Tuhan dan menolak Tuhan. Hati-hati. Ketika kita sudah bimbang dan bimbang itu terus menguasai kita. Karena target situasi sulit adalah menguasai kehidupan kita. Sampai kita kecewa kepada janji-janji Tuhan. Ada banyak orang yang menjadi kecewa pada janji-janji Tuhan. Saya nemuin banyak. Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia nggak tolong saya? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok saya dalam hidupnya susah? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok nggak selesai-selesai pergumulan saya? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok saya lama dapat jodohnya? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok saya nggak punya anak? Kalau Tuhan itu ada, kenapa masalah saya tidak pernah selesai? Saya lihat Instagramnya COC kemarin, Pak Gembala menyatakan, jangan minta buru-buru selesai. Ayo, gembalanya bilang begitu. Jangan minta buru-buru selesai, ayo loh. Saudara harus percaya, jangan minta buru-buru selesai. Kenapa? Selesai amat tidak, itu Tuhan yang punya waktu, bukan kita yang punya waktu. Dan kalaupun tidak selesai, apa urusannya sama kita? Urusannya adalah kita melakukan semua firman Tuhan. Mau selesai tidak selesai masalahmu, Tuhan berkenan atas hidupmu. Jangan berpikir kalau saudara itu bisa, aduh nanti mati enak semua selesai. Enggak begitu saudara. Yohanes itu dipenggal kepalanya. Yohanes itu dipenggal kepalanya. Saya bicara di sini karena saya lihat itu bertumbuh dan bertambah. Saudara sudah bukan anak-anak lagi. Seremnya jadi orang Kristen. Enggak, saudara harus bertumbuh. Saudara harus bertumbuh. Bukan waktunya lagi saudara minum susu. Saudara harus bertumbuh. Jadi apapun yang kau alami sekarang ini, masalahmu apapun sekarang ini, mau selesai enggak selesai, tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Engkau pasti berkenan di hadapan Tuhan. Apa gunanya kalau masalahmu selesai tapi kamu meninggalkan Tuhan? Semua masalah itu memproses kita. Semua masalah membuat kita menjadi mengandalkan Tuhan. Semua masalah itu membuat kita mengerti bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Prosesnya sulit,
Dan itu bayarannya adalah air mata. Saya tanya sama istri saya, kenapa sih pengennya tuh pelayanan itu lancar, nggak perlu ada tekanan, nggak perlu ada lagi gangguan, nggak perlu ada hambatan, seolah-olah jalannya susah sekali pelayanan. Terus istri saya jawab begini, makanya kalau pelayanan itu ya berserah aja sama Tuhan, kan pasti Tuhan itu yang nanti membuka jalannya itu sendiri. Tahu jawaban saya? Ya, saya berserah sama Tuhan, tapi saya menyerah kadang-kadang sama mulutmu. Aduh, ini buat yang menikah pasti tahu ini. Suaminya tenang. Sebelahnya, makanya luar biasa Tuhan. Aduh. Tahu jawabannya, istri saya jawabannya apa? Balasnya dia jawabannya, kalau nggak di situ, nggak digituin, kamu nggak bergerak. Hidup ibu-ibu. Dia bilang begitu lagi, saya bilang gitu. Memang benar ya, besi menajamkan besi ya. Suami menajamkan istrinya kesel sama suaminya. Aduh, tenang. Aman ya, pulang ya, aman. Oke, salaman dulu. Ya, kadang-kadang saya berpikir bahwa kenapa kok pelayanan kok susah amat. Ya saudara, saya pelayanan ya sampai sekarang Tuhan tambahkan. Tapi jalan terjal yang saya lewati. Saya nggak ngerti, jalan terjal yang saya lewati. Salah satunya apa? Pekerjaan tambah sulit. Saya bekerja di media, dan saudara tahu sekarang media banyak yang di PHK. Banyak yang di PHK. Semua yang kita rencanakan 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, hancur semuanya saudara-saudara. Berubah semuanya. Kolaps. Tapi bertahan pasti Tuhan ada jalan. Satu-satunya tanda, dan itu penghiburan bagi saya. Ya, waktu itu sempat saya cerita. Bulan Desember tahun lalu, saya dapat kontrak baru. Saya nggak tahu pernah cerita di sini apa enggak. Saya dapat kontrak baru. Kontrak saya dengan orang bule, dan dia menawari saya sebuah pekerjaan. Tahu? Saya bilang yes aja. Bahasa Inggris saya ya mau-maunya saya. Oh, you are highly recommended for this work. Yes sir. Wah, pokoknya apa? Yes sir. Pokoknya saya dapat pekerjaan aja. Saya tiap minggu rapat pakai bahasa Inggris bro, 3 jam. Saya sudah pakai keju itu tetap aja nggak licin. Mulut saya ini tetap Jawa. I don't know. Mas, percaya nggak percaya, bisa nggak bisa, pokoknya saya ngomong bahasa Inggris. Ngerti nggak ngerti. You understand kan? Nah kan pakai kan belakangnya kan. Hancur udah. Tapi nekat saya, Teman-teman saya awalnya kacau, sampai saya mikir apa saya les bahasa Inggris ya. Duolingo habis, saya habisin sampai level berapa itu. Duolingo itu bagus di kata-kata nyusunnya bagus, tapi ngomongnya enggak. Orang ditanya, are you sure? Sure dong. Bahasa apa itu? Tapi saya dapat kontraknya, setahun saya dapat kontraknya itu. Sekarang istri saya kalau ngelihat dolar naik, nggak sedih banget bangsa dan negara. Seneng banget. Dulu kita ngelihat dolar naik kan ngelus dada ya. Aduh Tuhan kasihan negaraku gitu ya, dolar naik gitu. Sekarang lihat dolar, dia jadi ini, jadi pengamat bursa efek dia sekarang. Pak, 17.000. Luar biasa Tuhan. Tolong Tuhan, dolar naik pas kita mau gajian. Setelah itu turunkan lagi. Jadi biar sama-sama enak seperti itu. Itu penghiburan, Tuhan kasih itu. Saudara tahu, pelan, lambat.
jalannya kayak siput untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada. Susah. Sampai saya bilang itu, saya mau pelayanan. Kenapa sih susah amat pelayanan seperti ini? Kenapa sih banyak banget hambatannya? Kenapa sih ini seperti ini? Timbul rasa bimbang. Makanya saya ceritakan hari ini, saya bukan menceritakan apa yang hanya Alkitab katakan. Saya menceritakan diri saya. Karena saya melawan kebimbangan itu dengan kepercayaan. Saya nggak mau kecewa sama Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Satu yang saya percaya. Satu titik dulu. Pernah kita mengalami sesuatu yang sangat berat. Sangat berat. Tidak bisa diceritakan. Dan dia katakan, jalan satu-satunya adalah ini. Ini masalah keluarga saya. Apa yang saya sampaikan? Jalan satu-satunya adalah saya percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan, ya dan amin. Itu bukti bahwa dia memelihara sampai saat ini. Bapak Ibu, kita pasti pernah merasakan kebimbangan-kebimbangan seperti itu. Siapa? Petrus mengalami kebimbangan. Yohanes mengalami kebimbangan. Kurang ajaib apa Yohanes? Ketemu Yesus sampai dia bilang, melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Kurang hebat apa Yohanes? Sampai dia dengar sendiri ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku. Masih muncul dalam hatinya, engkaukah itu atau aku harus menunggu lagi yang lain. Jangan merasa dirimu kuat dengan situasi-situasi seperti ini. Karena kita nanti ditempa. Dan kita pasti ditempa, kita pasti diuji. Tapi Ayub mengatakan, biarlah ia menguji aku. Karena nanti aku akan timbul seperti emas. Amin. Nanti kita akan timbul seperti emas. Kapan waktunya? Semua akan indah pada waktunya. Kata-kata hari ini? Indahnya kapan? Nanti. Semua akan indah pada waktunya. Tapi indahnya kapan? Nanti tunggu waktunya. Dibalik lagi saudara-saudara. Nah Bapak Ibu, saya memiliki tim sekarang ini. Ada satu tim yang untuk menerjemahkan bahasa daerah. Dan tim saya semua itu berasal dari orang Muslim. Jadi ketika setiap hari saya harus khotbah satu pasal. Yang saya khotbahin bukan orang Kristen, khotbahin orang Muslim itu lebih enak loh. Kita mau disebar gak sih? Enggak ya? Maksudnya orang non Kristen lebih enak loh. Kenapa? Enggak banyak bantah. Beda Pak Joko kalau khotbahin orang Kristen. Orang Kristen yang, hei Petrus turunlah, aku enggak datang ke rumahmu. Langsung orang Kristennya protes. Itu bukan Petrus Pak, Sakeus. Oh iya, Petrus jangan di situ, biar Sakeus naik dulu. Tukar dulu, baru ini. Dan tapi saya dapat berkat, karena ada satu anak yang dulunya itu Kristen, lalu dia menikah dengan non-Kristen, dan dia ikut dalam tim ini. Pada waktu kita meeting, waktu saya ada di Surabaya Pak Joko, waktu Pak Joko tanya, emang masih bisa punya waktu itu? Bisa Pak. Karena kontrak Pak, nggak kontrak nggak bisa Pak, bisa saya punya sampai di sana. Di sana, lalu saya ceritakan tentang ucapan Yesus tentang khotbah di bukit yang bahagia. Saya ceritakan bahwa ini maksudnya pasal ini adalah seperti ini. Tahu di akhir cerita itu, apa respon Bapak Ibu, apa yang respon Bapak Ibu mau sampaikan ke saya? Dia cuma nangis. Dia cuma nangis. Dan supervisor saya yang dari bule itu lihat, what happened? Slow, easy, don't worry, be happy. Ya saya bisanya itu. Itu bahasa Inggris yang saya ingat sampai sekarang itu. Untung saya nggak bilang no smoking loh itu. Saya tambahin no smoking. Saya bilang, kenapa? Karena memang hatinya tersentuh. Dan ketika saya cerita tentang anak yang hilang, apa respon Bapak Ibu ketika saya sudah menceritakan tentang anak yang hilang ini? Tahu dia jawab apa? Itu Bapak sedang menceritakan saya. Ini tinggal tunggu dibaptis nih begini Pak. Tapi itu senang. Saya enjoy sekali dengan pekerjaan ini. Karena apa? Tuhan menunjuk saya untuk menjadi gembala bagi mereka.
mereka yang satu yang sudah pernah bimbang dan kecewa akhirnya menolak dan sekarang ditarik lagi lewat caranya yang ajaib. Bapak Ibu, kita nggak pernah memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Kita tidak pernah memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Kita lahir sini, kita lahir di dunia ini bukan karena kemauan kita, tetapi Tuhan yang mau. Jangan pernah ragukan Tuhan ketika Tuhan sudah memilih engkau. Jangan pernah ragukan Tuhan ketika Tuhan sudah menyertaimu. Karena sekali Tuhan menyertaimu, selamanya menyertai. Amin. Harusnya saya khotbah berdua ya. Seru nih Om. Bagi dua ini kayaknya. Nanti makanan saya kasih Omnya ya. Kemarin saya kasih yang main drum, sekarang saya kasih Omnya. Oke. Puji Tuhan. Seru sekali. Saya enggak lupa, cuman masalahnya senang saya ada di tempat ini. Saya senang. Enggak banyak yang bisa sampaikan kepada saudara. Tapi inilah firman Tuhan. Inilah firman yang dimana menguatkan saudara. Jangan pernah bimbang dengan penyertaan Tuhan. Apapun situasimu, tenang. Tuhan menyertaimu. Apapun situasimu, tenang. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Nikmati itu. Pak Gembala bilang, nikmati itu. Jangan harap buru-buru cepat selesai. Karena memang sesungguhnya situasi sulit yang kita alami membuat otot-otot rohani kita tambah kuat. Membuat kita menjadi lebih imun. Karena dalam situasi sulit kita inilah Tuhan ingin membentuk karakter kita. Saudara jangan berpikir bahwa kalau kita selesai masalahnya itu berarti itu goalnya Tuhan, bukan. Masalah hanya alat. Tapi Tuhan selalu berurusan dengan karakter. Tuhan selalu berurusan dengan karakter. Tuhan gak peduli masalahmu ada, kecil, besar, kecil, tapi Tuhan berurusan dengan karakter. Bukankah ketika masalah itu kita lewati, sifat kita berubah? Bukankah ketika masalah itu kita lewati, karakter kita berubah, Om? Ketika kita mempunyai, mungkin, suami yang, diamnya minta ampun. Sangke diem itu kalau gak ditowel dia gak bergerak. Ada yang punya suami model kayak gini? Enggak ada, puji Tuhan. Tapi ada juga istri yang tidak bisa direm. Blong. Ngerem. Saya sudah pakai loh Bude. Pakai itu ilmunya TikTok. Yang suaminya pulang masuk ke rumah itu, terus dia ngomong kenceng gitu, terus saya kasih 100.000, 200.000. Percuma, maunya transfer. Nah, bercanda saja. Tapi itu membuat kita tambah kuat. Bapak-bapak tambah sabar, betul ya Pak ya? Ibu-ibu juga. Tambah apa ibu-ibu? Ibu-ibu tambah paham apa yang dimaui oleh suami. Ibu-ibu tambah mengerti apa yang harus dikerjakan. Memang begitu, keluarga itu harus ada yang, kalau musik itu ada yang high, ada yang low. Betul ya bro? Kalau high seru semua, itu saudara akan ngedengar, nggak enak, berisik. Tapi harus ada yang low, yang bass, adem, ya kan? Jadi silahkan mengatur harmoni keluarga masing-masing. Jadi sesama biskota dilarang saling mendahului. Tapi percayalah, firman Tuhan ya dan amin. Jangan pernah kecewa dengan apa yang kau alami sekarang. Dan jangan pernah menolak Tuhan. Karena Tuhan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang WL Singer. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
memberkatiku. Dia memberkatiku. Katakan bersama El Shaddai. El Shaddai. Serukan El Shaddai. Mari nikmati Tuhan saat ini. Dia tetap bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tetap menggenggammu. Jangan lepaskan tanganmu. Tetap pegang Tuhan dalam segala situasi hidupmu. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Percayalah, Tuhan lebih besar dari masalah. Tuhan lebih besar dari segala penyakitmu. Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu yang kau butuhkan. Percaya, Dia memeliharamu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku Dia memberkatimu. Dia memberkatimu. Angkat tanganmu, serukan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Terima kasih. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Berkatnya melimpah. Sekali lagi katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan. Kiranya kuasa-Mu menumbuhkan firman ini dalam hati kami, berbuah berlipat kali ganda, dan kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup kami. Berkati gembala di tempat ini, seluruh pengerja gereja ini menjadi gereja berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Segala kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Edik Widodo atas pemberkatan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih saya undang Ibu Lili untuk berdoa persembahan. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami. Lewati masa sulit kami tidak akan mau bimbang Tuhan. Kami mau tolak segala kebimbangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadikan kami kuat di dalam firman-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang tangguh Tuhan. Sehebat apapun, sekuat apapun tekanan kepada kami, kami akan bangkit kembali. Sebab Allah kami adalah Allah yang bangkit. Allah kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dimanapun beliau berada Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kerajaan-Mu diluaskan. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, pelayanannya dan pekerjaannya. Semuanya memuliakan Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami juga diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik ya Bapak. Berkatilah tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati rumah tangga setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati pekerjaan tiap anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bangkit, sungkan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, sungkan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Selanjutnya akan ada persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, Opa semua. Kami dari sekolah minggu
sekolah minggu mau mempersembahkan sesuatu untuk mama-mama di tempat ini. Yuk. Saya pernah belajar sama mama saya dan juga masak bareng sama mama saya. Dasarnya itu waktu main game bareng sama mama, memasak bersama mama, dan aku juga pernah menyuci piring dengan mama. Terserah aku pernah jalan-jalan sama mama, sama nyanyi bareng, sama masak bareng, sama belajar bareng. Berkesan saya bersama mami adalah bantu mami masak sama main bersama mami. Momen berkesan sama mama belajar bareng. Mami, terima kasih udah teringat semua cerita. Mami, makasih udah jagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih mami. Buat hari mama, terima kasih. Hari mama udah mau jawab aku sama dari aku lahir sampai sekarang juga. Udah beli makan, aku itu banyak. Terima kasih mama karena sudah menjawab aku.
Mother's Day, Ma. Happy Mother's Day. Aku sayang Mama. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. I love you. Happy Mother's Day, Mami. I love you. Happy Mother's Day. Pun melayang dahulu penuh kasih, teringat semua cerita. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang, tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu kuungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Lagu cintaku untuk mama. Lagu cintaku untuk mama. 1, 2, 3. Happy Mother's Day. Sarangeo.
untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama, lagu cintaku untuk mama. Happy Mother's Day untuk semua ibu di Indonesia. Yes. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pujian. Oke, terima kasih buat anak-anak. Tuh, saya terharu guys. Oke, ibadah belum selesai. Kita akan ada pengumuman. Silakan ditampilkan. Oke, akan diadakan baptisan itu pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 dan katekisasi akan dilaksanakan pada tanggal 17, 24, 31 Agustus 2025 jam 11 pagi. Bagi Bapak Ibu mungkin yang atau saudara-saudari yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, boleh mendaftar kepada Ibu Junkian ke nomor telepon yang tertera 0818 0799 7999. Oke, ada pengumuman lain? Cukup itu aja. Oke, saya persilakan Bapak Kinoto untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Pendeta Widodo untuk kesempatannya membagikan berkat di tempat ini. Teman-teman yang mengambil bagian ibadah pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Pemusik, multimedia, asyir yang di depan, semua yang terlibat pada pelayanan yang melayani pada ibadah minggu hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau usaikan ibadah pada pagi hari ini. Kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan di tempat ini, penyertaan Tuhan, kasih persaudaraan di tempat ini. Kami bersuka cita dapat datang bersama memuji membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bersuka atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ucap syukur atas pesan Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini, untuk kami terus bertahan.
jauhkan dari kebimbangan untuk kami terus melangkah berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap jemaat yang mengambil bagian pada melayani kami, melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan memberkati. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka persembahkan, Tuhan tambah-tambahkan. Mereka melayani makin hari, makin berkenan, makin hari makin berdampak bagi orang yang dilayani. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tapi yakinlah, pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu belum selesai dan takkan pernah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang takkan pernah habis dari Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.